Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang investasi dan manajemen investasi. Pada video kita kali ini kita akan bicara tentang mengapa investasi itu perlu, mengapa investasi itu penting. Untuk menjawab itu, maka kita harus menapak ke hulu untuk mencari jawaban dari pertanyaan mengapa investasi itu penting, mengapa investasi itu perlu. Jadi jawaban atas pertanyaan itu adalah kita berusaha untuk menemukan apa yang mendorong kita mesti melakukan investasi. Dorongan-dorongan itulah yang diperlukan bagi kita untuk kita ketahui dan kita pahami, sehingga kita punya landasan yang cukup bahwa memang investasi itu memang perlu dilakukan. Ketika kita punya landasan yang cukup, punya alasan yang kuat, dan bisa memahami bahwa investasi itu perlu, maka kita punya kekuatan untuk mempelajari seperti apa seharusnya investasi itu dilakukan. Saya punya gambaran dari hasil identifikasi bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan mengapa investasi itu perlu. Jadi setidaknya ada 5 hal ini yang bisa menjawab mengapa investasi perlu. Yang pertama adalah konsep opportunity cost. Konsep opportunity cost ini bisa saya katakan ini sebagai sebuah otoritarian investasi. Ini adalah sebuah kekuatan absolut yang mendorong kita untuk melakukan investasi. Jadi kekuatan absolut, mengapa ini absolut? Ketika kita berpikir dalam logika ekonomi dan logika finansial. Jadi dengan adanya konsep opportunity cost, maka sumber daya finansial yang kita miliki itu tidak diperbolehkan menganggur atau idle, tidak diperbolehkan untuk dibiarkan tidak menghasilkan sesuatu. Maka sumber daya itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga sumber daya itu menjadi produktif gitu ya. Sebelum kita coba diskusikan lebih jauh, maka apa sih sesungguhnya konsep opportunity cost itu? Opportunity cost itu kalau dianalogikan itu saudara ditraktir oleh teman saudara di sebuah rumah makan, kemudian Anda memilih menu pertama, menu kedua, setelah itu sudah tidak mampu lagi untuk memilih menu ketiga dan seterusnya, karena saudara sudah tidak mampu lagi perutnya untuk menampung makanan-makanan tambahan. Maka menu yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya yang ada di warung makan itu tidak saudara pilih. Maka kondisi itu menyebabkan saudara kehilangan kesempatan untuk menikmati menu yang ketiga, keempat, kelima. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan atau manfaat dari menu ketiga, keempat, kelima yang kita tidak pilih karena keterbatasan sumber daya kita, itulah yang bisa disebut sebagai sebuah opportunity cost. Sehingga dengan diksi yang sederhana, opportunity cost itu adalah kesempatan yang hilang untuk mendapatkan kenikmatan atau benefit dari alternatif yang kita tidak pilih karena keterbatasan sumber daya.
Karena itu dengan adanya konsep opportunity cost, maka sumber daya finansial itu mesti aktif bergerak untuk mendapatkan sisi produktif atau untuk menghasilkan pendapatan. Tidak dibiarkan menganggur. Dana yang menganggur, entah karena cash inflow-nya lebih tinggi daripada cash outflow-nya, atau dana yang menganggur karena cash inflow-nya datang lebih awal daripada cash outflow yang harus dikeluarkan, atau ada mismatch cash flow, maka dana yang menganggur ini, idle fund ini, harus kita kelola, kemudian kita distribusikan ke dalam ragam instrumen, baik instrumen aset-aset real maupun aset-aset keuangan, agar instrumen itu produktif dan bisa menghasilkan pendapatan kepada kita. Ini opportunity cost. Konsep opportunity cost ini yang menjadi daya dorong mengapa investasi itu menjadi perlu. Konsep ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika ini dibiarkan menganggur, ada kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau benefit itu tidak kita peroleh ketika ini kita biarkan menganggur, kita tidak kelola dengan bagus. Namun konsep opportunity cost harus ditempatkan dalam ruang yang komprehensif, sehingga kita bisa menganalisisnya secara kritis, tidak serta-merta tunduk pada konsep opportunity cost ini. Artinya sumber daya finansial itu tidak hanya orientasinya pada orientasi ekonomis finansial, tetapi sumber daya finansial itu juga ditempatkan dalam orientasi-orientasi non-finansial, katakanlah orientasi-orientasi sosial. Sehingga penyikapan opportunity cost itu pertimbangannya juga harus pertimbangan yang komprehensif, gitu ya. Tidak serta-merta tanpa analisis kritis, kemudian opportunity cost itu menjadi kekuatan yang menuntut kita melakukan investasi. Selalu kita juga harus sikapi dengan secara kritis. Kemudian mengapa kita investasi? Identifikasi yang kedua adalah karena ketidakpastian, uncertainty, gitu ya. Kita dihadapkan pada ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah sebuah kenormalan, sebuah kewajaran. Tidak ada seorang pun yang punya otoritas penuh untuk membuat kepastian, khususnya di masa depan. Kejadian-kejadian di masa depan adalah kejadian yang probabilistik, gitu ya, yang serba tidak pasti, gitu ya. Maka ketidakpastian ini ketika kita persepsi sebagai sebuah sumber risiko, maka ketidakpastian itu harus diantisipasi. Salah satu langkah untuk mengantisipasi ketidakpastian atau risiko yang muncul dari ketidakpastian ini adalah salah satunya adalah melakukan investasi. Kita tidak pasti ke depan akan mendapatkan cash inflow yang sama seperti sekarang. Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah, semua serba tidak pasti. Semua kemungkinan punya probabilistik sendiri. Karena itu ketidakpastian itu kita antisipasi dengan melakukan investasi. Kita juga tidak bisa memastikan apakah kesehatan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan itu juga masih prima seperti saat ini. Ataukah sebaliknya. Ini ketidakpastian yang bisa memiliki pengaruh terhadap cash inflow kita di masa depan, memiliki pengaruh terhadap cash outflow di masa depan. Karena itu kita harus antisipasi. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Karena itu ketidakpastian atau uncertainty ini menjadi pendorong yang kedua bagi kita semua untuk melakukan investasi. Seandainya semua serba pasti, mungkin investasi tidak perlu dilakukan. Tetapi karena kita hidup dalam dunia realitas yang penuh ketidakpastian, maka investasi itu adalah sebuah kemestian yang perlu kita lakukan. Ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu melakukan investasi? Ini karena ada mismatch cash flow, ketidaksesuaian aliran kas. Ketidaksesuaian aliran kas, ini kalau kita lihat, maka aliran kas masuk, cash inflow, atau aliran kas keluar, cash outflow, dalam realitasnya itu seringkali tidak sesuai. Tidak sesuai itu bisa dalam bentuk cash inflow-nya datang lebih dulu daripada cash outflow-nya. Kita menerima uang sekarang 10 juta, tetapi uang 10 juta itu tidak serta-merta kita butuhkan sekarang, karena cash outflow kita itu akan terjadi nanti 2 bulan yang akan datang, atau setahun yang akan datang. Maka waktu 2 bulan atau setahun yang akan datang, ada jeda gitu ya. Uang 10 juta ini menjadi menganggur, maka ketika uang 10 juta ini kita biarkan diam menganggur, tidak kita investasikan, maka ada opportunity cost di sana. Gitu. Maka uang 10 juta itu kita tempatkan ke dalam beragam instrumen gitu ya. Biar hasil penempatan itu kemudian mendapatkan manfaat baik secara ekonomis ataupun ekonomis kepada kita. Kita tempatkan. Ketidaksesuaian aliran kas atau mismatch cash flow dalam bentuk cash inflow datang lebih dulu daripada cash outflow, itu yang menyebabkan kita mesti melakukan investasi. Atau dalam bentuk yang lain, mismatch-nya itu adalah cash inflow-nya nilainya lebih tinggi daripada cash outflow-nya. Saya terima sekarang 10 juta, tetapi yang harus saya keluarkan sekarang itu 2 juta. Maka ada sisa 8 juta. Sisa 8 juta inilah yang perlu kita pikirkan, akan kita tempatkan di mana, kan kita investasikan pada aset apa, real asset ataukah finansial asset. Ini masalah mismatch. Seandainya kita selalu match cash flow-nya, ketika kita butuh sekarang ada, dan adanya itu adalah sesuai dengan yang kita butuhkan, ya mungkin tidak perlu yang namanya investasi. Tidak perlu susah payah kita belajar tentang investasi. Tetapi kita dihadapkan pada sebuah realitas yang seringkali bahwa realitasnya terjadi mismatch atau ketidaksesuaian aliran kas, mismatch cash flow. Ketika terjadi mismatch, maka kita harus memikirkan uang ini, sumber daya finansial ini, mau kita apakan, mau kita investasikan kemana, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, itu yang ketiga, ketidaksesuaian aliran kas, mismatch cash flow. Kemudian apa yang mendorong investasi? Faktor yang keempat itu adalah nilai tukar, exchange rate, nilai tukar uang. Jadi saya kepingin menggambarkan kepada saudara bahwa nilai tukar uang itu selalu berubah gitu ya. Ketika kita kaitkan nilai tukar uang itu dengan barang dan jasa, maka kita akan menemukan sebuah indikator inflasi yang menjadi salah satu penyebab perubahan nilai tukar uang terhadap barang dan jasa. Sehingga dalam jangka panjang bahwa nilai tukar uang itu akan selalu lebih rendah atau menurun nilai tukarnya terhadap barang dan jasa. Artinya kita membutuhkan sumber daya finansial yang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang sama. Kemudian nilai tukar uang itu juga kita bisa bisa kita bandingkan dengan mata uang asing. Ketika kita misalnya mendapatkan cash inflow atau cash outflow yang harus kita keluarkan itu dengan denominasi valuta asing gitu ya. Maka nilai tukar itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Menyikapi perubahan nilai tukar yang selalu berubah dan kecenderungan dalam jangka panjang nilai tukar uang terhadap barang dan jasa itu mengalami penurunan, maka kita harus melakukan investasi.
Setidaknya investasi itu kita perlukan agar nilai tukar uang yang kita miliki atau aset finansial yang kita miliki itu memiliki tingkat daya beli yang sama terhadap barang dan jasa. Contoh yang mungkin lebih real, ketika harga itu naiklah, sekarang produk A harganya 10.000 gitu, kemudian 2 tahun lagi kita bisa memprediksi katakanlah produk A harganya 20.000, naik dua kali lipat, maka kita perlu melakukan investasi agar sumber daya uang sekarang kita yang 10.000 itu tahun depan, 2 tahun lagi itu bisa mengcover untuk mendapatkan barang A yang harganya secara nominal sudah 2 kali lipatnya. Untuk bisa mempertahankan daya beli itulah, maka kita perlu melakukan investasi. Itu yang keempat. Jadi karena exchange rate ini, karena ada perubahan nilai tukar uang. Jadi investasi itu kita perlukan untuk mempertahankan daya beli. Kemudian yang kelima, bahwa mengapa kita perlu investasi? Karena ya ada pendapatan, ada return yang menjadi pendorong kita untuk melakukan investasi. Yang namanya investasi itu diorientasikan pada perolehan pendapatan, juga didorong oleh adanya potensi untuk memperoleh pendapatan. Jadi potensi untuk memperoleh pendapatan atau return ini menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan investasi. Jadi ada ekspektasi-ekspektasi yang kita harapkan dari penempatan dana kita ke aset keuangan ataupun aset real. Ekspektasi itu tentunya dibangun oleh ragam informasi yang kita bisa akses. Ragam informasi itu kemudian kita analisa, kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan, maka ketika ekspektasi kita itu terbentuk, kita bisa memutuskan untuk melakukan investasi. Jadi adanya potensi pendapatan yang dibangun dari ekspektasi kita, itu menjadi pendorong kita untuk melakukan investasi. Sehingga kita bisa katakan mengapa kita perlu investasi, setidaknya ada 5 hal ini. Satu adalah adanya opportunity cost, yang kedua uncertainty, yang ketiga ada mismatch cash flow, yang keempat adalah exchange rate, kemudian yang kelima adalah potensi return, return potensial gitu ya. Teman-teman sekalian, itu yang menjadi pendorong kita untuk melakukan investasi. Ketika ini kelima hal itu dijadikan sebagai sebuah alasan untuk kita melakukan investasi, maka kelima hal itu harus kita dudukkan untuk kita kritisi dalam konteks bahwa dorongan opportunity cost, dorongan uncertainty, dorongan mismatch cash flow, dorongan exchange rate, dan dorongan potential return, ini tidak mengabaikan orientasi-orientasi non-ekonomis atau non-finansial. Artinya sumber daya keuangan itu tidak serta-merta kita gunakan sepenuhnya hanya untuk dimensi kepentingan ekonomi, kepentingan finansial. Tetapi yang namanya sumber finansial itu pun juga memiliki dimensi lain. Salah satunya adalah dimensi sosial, gitu ya. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan secara sosial, secara etis, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya finansial yang kita miliki. Katakanlah misalnya kalau perusahaan
itu memiliki cash inflow yang lebih tinggi daripada cash outflow-nya, atau cash inflow-nya datang lebih awal daripada cash outflow-nya, sehingga dia memiliki idle fund, yang menurut konsep opportunity cost itu mesti diinvestasikan, maka kita juga harus memikirkan apakah kewajiban-kewajiban perusahaan ini terhadap buruhnya ini sudah dipenuhi, tidak serta-merta hanya kewajiban minimal, tetapi ada orientasi apakah kewajiban untuk menjamin kelayakan hidup dari buruhnya itu sudah dipenuhi atau belum gitu ya. Sehingga itu menjadi sebuah pertimbangan, sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan investasi, itu tidak serta-merta hanya dibimbing oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis finansial, tetapi kita sudah mempertimbangkan banyak hal secara komprehensif. Apakah investasi sebuah perusahaan itu dari kelebihan kasnya itu harus dilakukan saat ini, misalnya ketika melihat bahwa instalasi pengolah limbah yang dimiliki perusahaan ini perlu dana yang besar untuk dilakukan misalnya revitalisasi, rehabilitasi, karena ada potensi untuk merusak lingkungan, merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan, gitu ya. Kalau kejadiannya seperti itu, ya tunda dulu investasinya, perbaiki IPAL-nya, gitu ya. Jadi tidak hanya dorongan-dorongan ekonomis, kemudian ini menjadi prioritas satu-satunya, tanpa mengindahkan aspek-aspek yang lain, maka investasi tidak dilakukan dengan cara yang seperti itu. Investasi dan manajemen investasi itu menjadi sebuah analisa yang komprehensif, tidak hanya prioritas pertimbangannya di prioritas ekonomi finansial, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan lingkungan, pertimbangan moral, pertimbangan etis, gitu ya. Sehingga investasi itu menjadi sebuah tindakan yang bermakna, yang memiliki manfaat tidak hanya secara individual personal, tetapi juga memiliki manfaat secara publik. Mungkin itu teman-teman sekalian, bicara kita tentang mengapa kita harus melakukan investasi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.